Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada tatap muka kedua, kaitannya dengan pengenalan penyakit pada ternak unggas dan program pencegahannya. Kalau kita mengkaji tentang beberapa mikroorganisme yang bisa menyebabkan serangan penyakit pada ternak unggas, secara prinsip dibagi menjadi 4 kelas, yaitu dari kelas bakteri, virus, protozoa, dan fungi. Bakteri pada ternak unggas secara prinsip mekanisme transmisinya bisa melalui mekanisme contagious atau melalui mekanisme kontak maupun non-kontak. Kalau kontak berarti antar ternak unggas transmisinya, artinya bisa ditularkan. Karakteristik bakteri secara prinsip memproduksi toksin yang akhirnya membahayakan bagi ternak unggas. Jadi bisa jadi bentuknya eksotoksin atau endotoksin. Kalau endotoksin berarti biasanya tidak dilepaskan dari sel sampai sel tersebut rusak. Atau karakteristiknya mengakibatkan lepasnya hemoglobin dari sel darah merah atau membreakdown barrier. Kemudian yang kedua, virus. Virus biasanya bisa menembus filter atau jaringan atau organ atau sel bahkan yang biasanya tidak bisa dilakukan oleh bakteri. Jadi ukurannya yang lebih kecil itu mengakibatkan virus mampu melakukan itu. Dan dia biasanya bereplikasi, bermultiplikasi hanya di dalam sel. Kondisi ini membedakan dengan karakteristik serangan bakteri. Dan ini ketika dibandingkan bakteri, bakteri bisa hidup pada seluruh bagian, hampir di semua bagian tubuh. Jadi ukurannya lebih besar, punya cell wall, sementara virus tidak, dan seterusnya. Itu karakteristik perbedaan umum dari virus dan bakteri. Nah, serangan virus biasanya menginvasi pada saluran pernafasan misalnya, bronkitis, ND, atau mengakibatkan tumor seperti marek, leukosis, atau bertanggung jawab terhadap serangan penyakit yang lain, Fowlpox, avian encephalomyelitis. Jadi artinya dia melemahkan daya tahan. Kemudian akhirnya masuk penyakit yang lain atau karakteristiknya sebagai secondary invader. Kemudian protozoa. Kita jamak selalu seringkali mememori bahwa sebetulnya penyakit ini tidak selalu berada pada satu individu atau satu karakter ternak saja. Koksidiosis itu bisa misalnya juga berjangkit pada domba gitu ya. Di samping juga berjangkit pada ayam. Nah, secara prinsip protozoa ini single cell animal yang memiliki siklus hidup yang kompleks gitu. Nah, kondisi-kondisi ini menjadi pelik ketika karakteristik seperti koksidiosis ini memiliki kemampuan survive yang cukup besar pada kondisi yang ekstrim sekalipun, sehingga tidak mudah ketika sudah mulai berjangkit pada sebuah lingkungan peternakan. Oleh karena itu pembersihan yang secara menyeluruh itu menjadi kunci utama. Karakteristik reproduksinya yang seksual maupun aseksual ini juga menjadi kompleks yang
merepotkan. Gitu. Nah, kalau pada unggas secara umum mengakibatkan perlambatan pertumbuhan. Biasanya mudah dilihat dari jenggernya yang menjadi pucat misalnya. Terjadinya diare dan keluarnya bercak darah melalui ekskreta. Pada jumlah yang sepertinya kita rasa seringkali sedikit, itu bisa mengandung oosit koksidiosis pada jumlah yang besar. A teaspoon berarti 1 sendok teh feces yang ayam yang mengandung koksi ini bisa mengandung jutaan oosit yang belum tersporulasi. Itu. Padahal hanya pada level 200.000 sudah bisa mengakibatkan kematian. Jadi koksi ini salah satu penyakit rutin yang seringkali siklusnya susah diputus. Pada tipikal kandang-kandang postal, pada ternak unggas terutama, yang menggunakan alas liter, di breeder farm, broiler farm, ini relatif lebih susah gitu. Atau pada ayam petelur yang menggunakan sistem kandang meskipun sudah baterai, tapi baterainya terbuat dari bambu misalnya. Ini menjadi repot untuk mekanisme pembersihannya. Jadi kuncinya adalah bagaimana memutus siklusnya. Jadi beberapa jenis penyakit lain biasanya trichomoniasis, hexamythiasis, dan blackhead pada kalkun ini prevalensinya lebih tinggi daripada ayam. Kemudian yang terakhir adalah fungi. Itu ada jamur, ada kapang kan gitu. Biasanya berkembangnya di luar tubuh. Dia memproduksi toksin. Kalau toksin itu terkonsumsi mengakibatkan kematian biasanya. Nah, yang menjadi masalah kan kadang-kadang toksin itu terus berjalan dan terakumulasi. Ketika terakumulasi mengakibatkan kerusakan-kerusakan jaringan. Source detox utama salah satunya apa? Misalnya gangguan fungsi hati, rembet lagi, gitu, dan seterusnya, saluran pencernaan, dan seterusnya. Karakteristik immunity pada protozoa dan fungi ini juga perlu kita diskusikan. Sebetulnya imunitas yang terbentuk itu berhubungan positif. Artinya besarannya sesuai dengan serangan dari protozoa. Dan karakteristiknya biasanya waktunya pendek gitu. Namun terhadap toksik yang diproduksi oleh fungi, nah ini dia tidak bisa diproduksi imunitasnya, sehingga meskipun kadang tidak langsung mengakibatkan kematian, tetapi kalau sudah terakumulasi ini ya sudah gitu, tidak bisa ada jalan yang lain, susah. Nah, beberapa obat yang kita gunakan biasanya bisa membantu, namun gitu ya, ada karakteristik yang perlu kita mengerti dari obat dan antibiotik ini. Fungsi utama penggunaan obat dan antibiotik itu biasanya pada ternak unggas secara umum itu ini yang saat ini sudah dihentikan. Jadi bisa jadi punya aspek positif penggunaan obat dan antibiotik ini. Satu, untuk membantu memperbaiki pertumbuhan dan konversi pakan yang lebih baik.
Yang kedua, membantu unggas yang sakit menjadi normal. Yang ketiga, membantu mencegah serangan penyakit untuk bisa masuk ke tubuh unggas. Namun demikian, 3 kondisi ini kadang-kadang poin 1 dan 3 ini mengakibatkan kesalahan persepsi yang akhirnya pemerintah melalui beberapa aturan yang sudah diterbitkan sejak 2018 Januari itu tidak memperbolehkan penggunaan antibiotik sebagai karakteristik growth promotor. Yang tadinya diperbolehkan berada pada pakan. Jadi sakit nggak sakit itu sudah ada antibiotiknya. Benora sakit. Nah, jadi dia digunakan sebagai payung. Ini yang tidak betul. Maka ketika itu digunakan dan kemudian akhirnya ada masa paruhnya kan, masa luruhnya. Ketika itu muncul di pakan berarti sampai masa pemanenan misalnya dia akan selalu ada. Akibatnya apa? Maka akan terjadi akumulasi residu. Atau karena dia selalu digunakan ketika ada serangan penyakit membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Itu sering menjadi permasalahan. Sehingga itu menjadi dilarang. Nah, artinya kalau itu menjadi produk, ayamnya mengandung misalnya gitu ya, ada compound tertentu yang mungkin masa luruhnya belum cukup baik sehingga perlu dikontrol untuk standar food safety. Drug and antibiotic administered, jadi mekanisme teknisnya banyak sebetulnya. Melalui pakan bisa, melalui air bisa, melalui injek juga bisa. Namun pada skala pemeliharaan besar, penggunaan melalui pakan dan air minum ini jauh lebih efektif daripada injection. Kan gitu. Namun yang menjadi catatan gitu ya, antibiotik ini biasanya tidak bisa digunakan untuk melawan karakteristik serangan virus. Kalau kita merasakan seringkali merasa flu misalnya akibat virus, ini antibiotik itu bukan mengobati flu-nya tetapi mengobati secondary invader-nya, serangan karakteristik serangan susulan akibat lemahnya tubuh kita. Jadi yang di-prevent bukan sembuh karena misalnya mengkonsumsi obat anti-flu, tetapi titer antibodi kita yang menjadi lebih baik karena melawan itu, namun kita dibantu agar tidak terjadi serangan di luar virus oleh antibiotik. Nah, apa ini PAH atau pulmonary hypertension atau sering disebut asites gitu ya. Ini sebetulnya bukan penyakit yang disebabkan serangan penyakit, namun ini terjadi akibat permasalahan metabolik. Biasanya dicirikan abdominal cavity-nya distension, jadi kayak kembung gitu gede, swollen liver cheek, dan seterusnya. Ini masalah kegagalan metabolit. Jadi tidak sesuainya kemampuan kapasitas, antara lain metabolit, pelepasan panas. Jadi apa ya? Tekanan darah tinggi. Jadi sampai akhirnya rusak. Jadi pembuluh darah itu rusak. Sebelum kerusakan itu sel-sel darahnya sudah rusak, maka mengakibatkan perubahan mulai dari komponen hati, komponen pembuluh darah, bisa jadi akibatnya stroke dan sebagainya, termasuk karakteristik perubahan kualitas daging yang terjadi. Jadi penyakit itu bisa serangan penyakit, bisa jadi kegagalan metabolit, artinya yang mengakibatkan kematian pada unggas. Nah,
Memasuki beberapa contoh penyakit, saya tidak akan menjelaskan secara spesifik. Nanti ada beberapa website yang bisa kalian tuju. Salah satunya adalah Merck website. Nanti di bawah akan ada gambarnya. Saya hanya ingin menjelaskan beberapa karakteristik-karakteristik tertentu saja yang mungkin penting untuk kita bahas. Ini contoh penyakit yang disebabkan oleh AI, disebarkan oleh serangan oleh virus ini bisa menular satu unggas ke unggas lain dan seterusnya. Ini yang sering disalahkan migratory bird atau seabird yang dia bermigrasi antar benua masalahnya gitu ya. Dan seterusnya, ciri-cirinya sebagaimana tadi disebutkan, kalau kita merujuk pada differential diagnosis artinya ada kesamaan. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Nah, ini kita tidak sampai pada tahap ke sana gitu ya. Artinya kita butuh mengenali. Oh, kalau kondisi seperti ini ada differential diagnosis misalnya dengan kolera, chlamydiosis, mycoplasmosis dan seterusnya atau VVND. Ini indikasinya seperti ini, kita bertugas untuk melakukan report. Gitu. Ini ciri-cirinya. Nah, apa konsekuensi logisnya? Nah kan begini, di dalam pengelolaan peternakan, misalnya broiler gitu ya. Kalau ada outbreak tertentu, itu kadang-kadang dilakukan pemanenan dini kalau bobot badannya sudah memasuki. Artinya kalau ada pemanenan berarti setelah itu ada mekanisme prosesing. Nah, yang perlu menjadi catatan, nah ini, produk karkas ya dari ayam yang terserang AI itu should be condemned. Artinya wholly condemned. Jadi seluruhnya tidak boleh dikonsumsi. Makanya jangan hanya asal ayamnya masih hidup, masih selamat, dagingnya enak dipangan gitu. Karena apa? Karena ada kepentingannya dengan disease transmission ke human, kan gitu mutasinya, kan gitu. Nah, jadi di era 2004 dan seterusnya ke atas itu kan transmisi AI itu ya yang sering mengejala dari unggas ke manusia itu potensinya ada sehingga fully condemned gitu. Kemudian ini contoh lagi. Jadi ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu simptom atau gejalanya, kemudian prakteknya akhirnya ada beberapa komponen yang differential diagnosisnya agar kita itu tidak sampai salah menjudge sebuah penyakit. Nah, hingga pada akhirnya judgement untuk if confirmed, karkas misalnya untuk VVND ini tidak boleh dikonsumsi juga, kan gitu. Ini kita sering lihat. Jadi phylogenetic Viscerotropic Newcastle disease ini spesifik sama-sama ND tetapi lebih banyak dampaknya kepada saluran pencernaan. Tapi cross diagnosisnya hampir sama dengan bisa jadi dengan AI. Jadi sebuah serangan penyakit ada dampaknya terhadap ayam atau unggas. Kemudian ada bentuk konsekuensi logisnya terhadap pemanfaatan karkasnya. Tidak semuanya itu totally condemned atau tidak boleh dimanfaatkan. Ada beberapa penyakit tertentu yang masih boleh gitu. Nah, ini misalnya untuk IB, carcass in a good flesh without systemic change is approved gitu. Jadi
Jadi ini beberapa aturan yang dikeluarkan oleh FAO misalnya, itu masih diperbolehkan. Ini bentuk-bentuk serangannya. Fowlpox, itu polanya juga mungkin sama. Nah, pada slide berikut, ini material yang beberapa waktu lalu kita sempat diskusikan. Jadi normal bursal size itu sebetulnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, ini ada contoh di bawah yang bagian kanan itu pasif maternal antibody itu semakin menurun biasanya secara prinsip. Pada minggu keempat relatif turun. Nah, kalau ada mekanisme vaksinasi itu harus sudah dilakukan sebelum totally drop. Jadi kalau misalnya kita lihat pasif maternal antibody ini akan menurun pada minggu keempat atau misalnya totally disappeared on 5th week, jadi pada minggu kelima, maka ya ini kita asumsikan gitu, karena 4 ini sudah batas minimal, maka sebelum memasuki minggu keempat dia sudah dilakukan vaksinasi, sehingga sistem kekebalan tubuh yang dihasilkan akibat mekanisme vaksinasi yang mengalami peningkatan itu akan bisa mengkompensasi pasif maternal antibody yang turun, maka akan dikompensasi dengan peningkatan sistem kekebalan tubuh secara aktif yang dibentuk melalui vaksinasi. Jadi, nah, kalau kita lihat pada slide ini kan itu artinya hubungan antara maternal antibody yang menurun dengan vaksinasi, artinya kekebalan aktif akibat vaksinasi. Nah, terus kalau antar vaksinasi bagaimana? Ya sama. Jadi misalnya asumsikan saja yang biru itu menjadi kekebalan tubuh dari aksi vaksinasi sebelumnya. Ketika dia sudah mulai turun, maka harus melakukan revaksinasi sebelum log antibodinya itu turun di luar batas amannya. Maka dia harus ditingkatkan lagi, artinya ada mekanisme revak lanjutan. Ini beberapa jenis penyakit lain. Jadi ada yang ini misalnya avian leukosis, dampak akhirnya gitu ya, ini judgment karkasnya misalnya ini totally condemned, tetapi masih diperbolehkan untuk animal food misalnya, untuk makanan hewan lain, kanin misalnya, untuk kucing, anjing, dan sebagainya. Untuk manusia sama sekali tidak diperbolehkan. Ya. Tumor dan sebagainya, leukosis kompleks ini karakteristiknya. Nah, ini contoh cross diagnosis. Jadi kita harus hati-hati, ada beberapa kesamaan diagnosis sehingga kita menjadi harus berhati-hati agar tidak salah medikasi, kepentingannya itu. Penyakit akibat bakteri seperti Salmonella Pulorum dan seterusnya. Saya tidak akan menceritakan satu persatu. Nanti silahkan kalian mulai menyimak slide PPT, bagian dari PPT ini saya akan akan bagikan linknya supaya penjelasan ini tidak terlalu jauh. Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana transmisinya, kemudian bagaimana mungkin penanganan produknya. Nah, ini ada sebuah website yang jadi bisa Anda jadikan rujukan, merckvetmanual.com. Itu ada beberapa contoh-contoh. Kalau mycotoxikosis berarti akibat fungi misalnya, akibat jamur gitu ya. Nah, namun demikian gitu ya, setelah 4
keluarga atau 4 kelas besar jadi penyebab penyakit tadi, ada beberapa komponen lain, yaitu komponen endoparasit. Nah, ini jarang ada kekebalan, nggak bisa gitu. Nah, ini dia memanfaatkan parasit ini tidak ada mekanisme kekebalannya. Cacingan tuh nggak ada kekebalannya misalnya. Jadi dia harus melalui medikasi, tapi bisa dibersihkan gitu artinya dengan penanganan khusus. Ada beberapa jenis karakteristik serangan endoparasit yang ada di dalam tubuh ya. Cacing misalnya Ascaridia gali, cacing gilik, cacing usus buntu dan seterusnya. Nah, ini gambar-gambarnya yang saya peroleh, saya sengaja tampilkan. The Poultry Site ini juga menghadirkan informasi-informasi yang cukup baru kaitannya dengan perunggasan dan peternakan secara umum. Ini Ascaridia gali, telurnya itu 100 kali pembesaran. Ini helminthiasis, kasus-kasusnya ini cukup banyak serangan-serangan ini. Terutama ayam yang berada pada misalnya free range yang sekarang sudah banyak berkembang ya di pola pemeliharaan dengan sistem free range. Ayam mendapatkan kesempatan basisnya animal welfare. Ini yang mungkin kalau kita singgung bahwa animal welfare produk unggasnya itu harganya lebih mahal. Satu, memberikan jaminan mereka agar merasa lebih nyaman, itu dibutuhkan cost lebih, itu kan? Biaya lebih, lahan lebih banyak misalnya, itu dari sisi pengelolaan. Yang kedua, lanjutannya. Jadi karakteristik serangan penyakitnya juga lebih berbeda. Misalnya seperti ini, itu karena kontaknya dengan tanah muncul dan sebagainya gitu ya. Maka ya potensi-potensi serangan endoparasit ini menjadi lebih misalnya. Maka kompensasi itu yang harganya biasanya harus dibayar oleh konsumen ketika ternaknya itu dipelihara berbasis animal welfare. Jadi harganya lebih mahal. Kita membayar sesuatu. Nah, di Indonesia ini basis animal welfare-nya mungkin masih standarnya berbeda dengan Eropa gitu ya. Ini heteragis dan seterusnya gitu ya. Beberapa kasus-kasus cacingan ini yang Singamus trachea. Jadi banyak kasusnya. Kemudian ektoparasit. Nah, ini ada kutu, tungau atau pinjal gitu ya. Ini kalau kalian lihat, jadi kondisi-kondisi ini agak berat biasanya kalau untuk ayam-ayam tertentu yang umurnya siklusnya pendek jarang gitu. Artinya potensi serangan ini tidak setinggi pada ayam yang umurnya panjang gitu. Karena broiler misalnya kandang itu relatif bersih, siklusnya 45-56 hari, untuk sekarang itu maksimalkan 56 hari siklus, atau geser-geser di 66 hari misalnya, itu sudah berganti, kandang relatif bersih. Jadi serangan-serangan seperti ini menjadi lebih sedikit resikonya. Tapi untuk ayam petelur, nah itu repot gitu. Apalagi dengan sistem kandang baterai yang masih menggunakan bambu. Jadi kutu, tungau, atau pinjal dan seterusnya itu menjadi susah. Karena dia bersembunyi di antara sela-sela bambu. Ketika dibasmi, ngumpet nanti masih ada lagi. Padahal kalau sudah menyerang ini sangat mengganggu sekali untuk ayam petelur, sehingga sangat mempengaruhi produktivitasnya gitu. Jadi repot gitu. Jadi memang ini kalau harus dibasmi ya standar kebersihan, standar pembersihan menyeluruh itu yang bisa mengatasi. Kalau disemprot saja mungkin berkala juga bisa membantu, tetapi tidak sepenuhnya. Siklusnya menjadi susah.
Jadi kita perlu membenahi perkandangan. Itu. Apalagi kalau kalian lihat siklusnya 4-6 minggu tuh misalnya pada kutu. Wah, itu luar biasa. Nanti terus bertelur, terus nambah. Kasihan ayamnya gitu ya. Nah, kemudian kita memasuki prevention managementnya. Kalau kita berbicara pada pencegahannya, bagaimana? Bisa melakukan isolation, proper nutrition misalnya, dan seterusnya. Jadi karena misalnya, atau brooding condition dan sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat, cek kualitas misalnya proper nutrition dan sebagainya, itu merupakan bagian dari komponen manajemen untuk mengantisipasi misalnya masalah stresor. Nah, kita sudah membicarakan stresor pada tatap muka sebelumnya. Jadi stresor itu sumber masalah dari hal-hal yang lain. Salah satunya itu. Maka isolation berarti praktis. Kalau ada yang sakit, kalau disendirikan kan berarti potensi penularannya menjadi lebih kecil. Kemudian blood testing. Ini kita sudah diskusikan saat kita mendiskusikan HI test atau SN test gitu ya. Ini untuk selalu memantau seberapa besar misalnya imun sistem yang ada pada ayam atau unggas. Kalau memang sudah harus ditingkatkan lagi vaksinasinya, ya ditingkatkan. Kami menemui pada beberapa kasus misalnya peternakan yang di dalamnya terjadi pengelolaan ayam pada berbagai tingkat umur, misalnya pada farm ayam petelur, itu biasanya frekuensi vaksinasinya menjadi lebih tinggi dibanding yang mengelola pada satu umur saja. Gitu. Atau pada beberapa umur yang tingkat kerapatan umurnya tinggi, gitu, atau jumlahnya banyak, itu berarti lebih besar. Gitu ya. Frekuensinya lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga sanitasi. Sanitasi ya, karena salah satu fungsi sanitasi adalah memutus siklus antar generasi penyakit. Entah itu koksi, protozoa, kan gitu. Entah itu endo atau ektoparasit misalnya. Kemudian vaksinasi, tadi seperti yang kita jelaskan. Kaitannya dengan kurva misalnya. Ini juga membantu pencegahan penyakit. Tapi kalau kita berbicara aktif dan pasif, vaksinasi bagian aktif. Nanti ada komponen yang dimana unggas itu pasif. Apa itu? Biosecure. Yang mensecurekan siapa? Manusia untuk mensecurekan unggas. Itu. Stress prevention, ini tadi saya jelaskan sebagian pada poin pertama. Parasite, lice, mite, rodent control. Rodent ini jadi sumber masalah. Kenapa? Dia menjadi transmisi mekanisme vektor penyakit misalnya. Kemudian untuk mencegah penyakit misalnya sudah berjangkit itu menyerang ke berbagai komponen, ya ini dead bird, refuse, disposal. Jadi ini mekanisme penampungan limbahnya juga harus beres, termasuk pollution control. Pollution control ini menjadi masalah. Jadi misalnya kualitas udara, kaitannya dengan kalau di udara kan ada misalnya amonia, misalnya kalau kita standar pemantauan karbon dioksida, TVOC dan sebagainya itu ketika bermasalah, maka ayamnya juga kondisinya tidak akan baik. Maka kalau di closed house di bridging dengan misalnya sirkulasi udara yang baik, dengan aliran udara meminimalisir kondisi-kondisi tersebut. Tapi kadang tidak cukup. Maka penambahan komponen tertentu agar amonia tidak tervolatilisasi. Amonia merupakan produk volatil dari komponen uric acid yang terfermentasi. Ya dihambat fermentasinya. Dengan cara apa? Misalnya meminimalisir. Fermentasi itu butuh air, fermentasi itu butuh suhu dan sebagainya. Nah, kelembaban ini misalnya bisa diturunkan dengan cara atau bisa diikat itu N-nya itu dengan penambahan zeolit misalnya. Jadi secara prinsip itu yang menjadi langkah yang bisa dilakukan. Tadi kita singgung tentang mekanisme teknis
pasif, jadi melalui mekanisme biosecurity. Kalau kita lihat poin-poin pada biosecurity ini ada standar misalnya, terisolir minimal 250 meter dari pemukiman atau peternakan unggas lain, 1 km dari pembibitan, dan seterusnya. Standar ini jauh lebih lunak dibanding standar di luar negeri yang lebih dari 60 km dari peternakan lain untuk breeder. Karena yang sedang di-prevent adalah ayam-ayam dengan harga yang mahal, kan gitu. Satu ekor parent stock di Indonesia harganya bisa mencapai 1,5 juta saat ini. Kalian bisa kalikan saja total produksi telur misalnya 200 butir pada masa produksi misalnya untuk breeder broiler, itu kalian bisa kalikan dengan produk harga telur tetas, atau bahkan kalian equalkan dengan harga DOC-nya. Harga DOC di kisaran 8.000 misalnya, kalian kalikan dengan total produksi per ekor induk gitu. Nah, sehingga keluarlah harga. Jadi artinya yang di-prevent adalah ayam-ayam yang berharga mahal. Jadi bisa dilakukan itu tadi, isolasi konseptual, prosedural, dan seterusnya. Kan ada konteks-konteks biosecurity. Ya, struktural, konseptual, prosedural, kan gitu. Nah, ada bangunan, penataan, dan seterusnya. Ini yang menjadi komponen penting. Nah, konsep biosecurity ini menjadi berbeda di era 80-an gitu. Itu dulu itu tanamlah pohon yang banyak di sekitar kandang untuk menghasilkan suasana yang nyaman, karena saat itu open-sided, sekarang closed house. Jadi kebutuhannya berbeda. Kalau dulu itu kandangnya itu membutuhkan peneduh, sekarang tidak. Peneduh itu melalui fungsi fisik bangunan kandang. Kalau ada tanaman di sekitarnya justru menjadi sumber penyakit. Penyakitnya bukan karena tanamannya, tapi karena unggas lain yang ikut hidup di situ bisa jadi berpotensi membawa penyakit. Nah, sehingga di-prevent betul pada sistem kandang closed house. Ini sekilas saja gambarannya. Ini kompleks. 18 periode flock laying, jadi plus 12 fase pembesaran. Ya. Totalnya 4 juta ayam petelur, laying hen. Ada 6 row manure belt, jadi dia menggunakan sistem pembuangan manure otomatis, dan seterusnya. 9 bird per cage surface 402 cm persegi per hen. Jadi 167.000 bird per house. Nah, ini pengelolaannya sudah sangat efisien, kan gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini gambaran-gambaran standar biosecurity yang berbeda gitu. Diisolasi semuanya. Ini bagian komponen dalamnya kalian bisa lihat. Artinya aplikasi biosecurity itu dipentingkan. Ini tingkat resiko kompleks standar kandang dengan sistem biosecurity beda. Sektor 1, 2, 3, 4. Semakin ke sektor 4 ini resikonya tinggi. Jadi keketatan biosecurity tinggi, resikonya rendah, tetapi keketatan biosecurity rendah, resikonya tinggi. Yang perlu menjadi perhatian. Terakhir, untuk menutup tatap muka kita dalam proses medikasi, kita itu sering salah. Jadi kalian sering susah membedakan antara faring dan laring. Jangan sampai salah. Kalau salah, ya nggak kena. Kalau salah, ya ayamnya yang bisa bermasalah. Gitu. Mungkin kalian masih membutuhkan bantuan tertentu untuk bisa membedakan itu. Gitu. Kalau kita lihat, yang bagian tengah lubang itu arahnya ke saluran pernafasan. Jadi kan ada percabangan.
Ya, nah di situ di bagian tekak lidah itu ketemu dengan pernafasan. Jadi kalau memberikan medikasi jangan salah, nanti tidak tertelan masuk ke saluran pencernaan, tetapi masuknya saluran pernafasan yang bagian tengah itu. Jadi jangan sampai salah ya, masuknya ke bagian sisi itu. Jadi kalau bagian tengah ini itu yang disebut trakea nanti, masuknya ke sana. Nanti nggak masuk ke sana, ke target medikasi kalian. Ini simple kadang-kadang, tapi kita sering salah. Jadi bagaimana mendispose medikasi juga penting. Nah, yang didispose seperti itu, artinya dimasukkan seperti itu kan belum tentu medikasi. Kadang kalau kalian memberikan suplemen untuk ayam aduan dan sebagainya biar fit, dikasih kuning telur katanya. Jadi kalau yang didispose posisinya salah ya kasihan, kayak kalian tersedak makan nasi tidak harus masuk ke perut tapi malah airnya masuknya ke hidung kan gitu, mungkin yang pernah tersedak. Betapa menderitanya kan, kasihan. Jadi sudah kadung sakit malah tambah sakit. Jadi ini kepentingan-kepentingan teknis yang seringkali kita tidak begitu mengerti. Ini tatap muka kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang tidak tepat. Saya akhiri. Seperti biasa, saya akan buka sesi diskusi 15 menit yang akan datang. Mohon maaf apabila ada yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.